terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut PLN-nya nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Yang lebih efisien. Pimpinan mengakhiri sambutan laporan kami menyampaikan bahwa kami kemarin sudah rapat sama Bapak Presiden. Kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik. Ya. Saya udah lapor kepada Pak Presiden, mungkin dari sekian menteri di anggota kabinet Bapak ini, mungkin salah satu menteri yang lahir di desa dan cuma pakai lampu pelita, itu saya. Saya SD sampai SD nggak ada listrik. Oh, nggak ada petromak, itu orang kaya di kampung itu. Itu kita pakai itu loh, kaleng susu, ya, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar bangun pagi di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi, kalau nggak mandi pasti kelihatan hitamnya. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden atas arahan dan visi besar Bapak Presiden tentang swasembada energi. Jadi energi ini harus juga dirasakan di desa-desa. Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh, 10.000? Ini tambah. 10.000. Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut PLN-nya nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal dirutnya cuma satu gitu, nggak rubah-rubah. Jadi oke, data mereka ini mungkin yang up to date, sayanya yang tidak laporkan. Tapi prinsipnya begini. Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal aja yang kita pakai. Nah, nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenkyu. Nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas. Nah, saya minta nanti partisipasi teman-teman Komisi 12 karena representasi rakyat kan adalah bapak-bapak, bapak ibu ini. Ya, jadi mana-mana yang harus kita lakukan tetap harus sinkron dengan roadmap yang akan kita lakukan. Untuk urusan ini saya pikir pasti semua setuju ya. Ya, memang namanya saya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, saya akan selalu bersama-sama bapak-bapak lah untuk urusan rakyat ini. Jadi nanti kita akan atur sedemikian rupa untuk kemudian ini kita akan letakkan pada kerangka yang baik, benar, dan tepat. Sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah lewat arahan Bapak Presiden. Saya pikir itu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12. Saya pikir kalau ada pertanyaan kami akan jawab sesingkat-singkatnya, tapi kalau tidak ada atau kita putuskan juga jauh lebih baik. Saya kembalikan waktunya kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri atas paparannya. Bapak sekalian, memang kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini kinerja daripada Kementerian SDM sangat baik dan sinergi dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Ya, saya pikir Bapak sekalian, tadi kita sudah putuskan itu memang ini karena sudah banyak yang kita bahas. Per fraksi kita beri kesempatan. Saya pikir gini, Pak Ya. Ketua, toh semua sudah paham, Ya. kan? Tadi juga udah panjang lebar, kan? Saya pikir nggak usah ada yang nanya lah ya. Nggak usah. Ya, toh Penyampaian saja atau sepakati. bagaimana? Tapi Atau saya ada satu Ya. yang harus ini. Din Ketua, bukan nanya, enggak, ini masukan.
karena ini menjadi bagian kita dulu yang ikut memutuskan. Jadi Pak Menteri, ada dua hal yang kami sebenarnya ini kita keputusan dulu Komisi 7. Dan setelah kita laksanakan ternyata ada namanya trial and error. Ternyata banyak errornya. Oh ya. Nah, kami meminta untuk Pak Menteri terkait pemberian RKAB itu dulu diputuskan di ruangan ini juga bersama Pak Arifin Tasrif dulu melakukan RKAB itu 3 tahun. Ternyata ketika dilakukan ini supply terlalu berlebih. Bahkan contoh bauksit itu antara RKAB dan daya serap di industri itu jauh ketimpangannya luar biasa. Kalau nggak salah RKAB-nya sekitar 45 juta ya. Sedangkan serapannya hanya sekitar 20 juta. Terjadi kelebihan yang berlebih yang ibaratnya nggak berimbang. Nah, akhirnya disinilah harga menjadi tidak bernilai ini barang. Padahal sumber daya ini salah satu kekayaan alam yang selalu digaungkan oleh pemerintah, baik presiden, bahwa ini harus kita jaga bersama, kita gunakan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, untuk itu kami Komisi 7 yang bereinkarnasi menjadi Komisi 12 meminta untuk Menteri SDM jika sepakat untuk dikembalikan lagi menjadi 1 tahun. Tuh. Terus yang kedua, ini dua pertanyaan, saya mewakili aja kan. Jadi yang kedua kita juga minta pada Pak Menteri ini terkait penjualan darat khusus mineral ya, walaupun batu bara juga ada. Kita beberapa kali ke kawasan-kawasan industri yang memiliki yang terintegrasi, memiliki tambang. Mereka ini ada potensi tidak melaporkan. Jadi ini terkait PNBP soalnya. Kan kami waktu itu dengan Pak Tri beberapa kunjungan ke wilayah kawasan industri, timbangannya pun mati, Pak. Dan timbangannya pun sedikit. Dijaga ketika ada kunjungan DPR. Ketika kami coba tanya, ternyata itu dinyalain hanya karena ada kunjungan. Nah, untuk itu kita berharap, dan Pak Dirjen waktu itu kita tanya, memang belum ada skemanya. Bahkan hanya berdasarkan dari surveyor. Pernah kami sampaikan surveyor itu dibayar oleh pembeli. Nah, disinilah kita minta negara, dalam hal ini Kementerian SDM, hadir di sini. Jadi penjualan darat ini harus benar-benar dikontrol. Benar-benar diawasi terkait juga peningkatan pendapatan negara, PNBP-nya kan. Jadi kalau lewat laut kita semua tahu kan, ada sah bandar, pengapalannya jelas. Nah, tapi kalau darat, apalagi yang memiliki tambang di kawasan itu. Nah, untuk itu kita Komisi 12 minta agar Pak Menteri membuat aturan lah terkait skema jual beli darat ini. Dan ada pengawasnya juga gitu lah. Mungkin itu aja yang kita ini ya. Mungkin langsung bisa kesimpulan Pak Ketua. Nggak usah. Ya, setuju ya? Ya, jadi begini, saya tawarkan ya kepada semua fraksi. Ini Ketua. kesimpulan. Ketua izin, kalau Ya. boleh, saya satu sesi saja. Saya ingin Silakan. menyampaikan aspirasi dari masyarakat Teluk Binti. Oh iya. Menyerahkan boleh. kepada Bapak Menteri Silakan Pak Alfon. pengelolaan blok di wasiat. Yang mau disampaikan tentang apa disampaikan, kemudian silakan maju langsung ke depan, ya. Aspirasi. Ya, ya. Foto-foto, tukang foto Ya. coba mana? Ketua dan pimpinan yang saya hormati, terima kasih banyak atas izin Kapoksi. Ya, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati dan banggakan, para pimpinan. Pak Menteri, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Pak Menteri ke tempat kami. Ya, saya meneruskan pesan dari Pak Bupati dan Pak Gubernur yang tidak sempat menyampaikan terima kasih. Kunjungan Pak Menteri ke tempat kami beberapa waktu lalu itu luar biasa. Ada beberapa keputusan yang disampaikan itu sangat akan berdampak baik buat APBD kami, juga untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat pemilik hak ulayat di Blok Wasian dan Mogoy menyerahkan satu surat aspirasi yang mereka mintakan saya untuk teruskan kepada Bapak Menteri. Mereka menyerahkan penuh kewenangan kepada Bapak Menteri untuk mengaktifasi kembali, melanjutkan kembali Blok Wasian dan Mogoy.
Dan ini sejalan dengan upaya Pak Menteri kita semua untuk meningkatkan living. Pak Ketua, saya izin menyerahkan langsung surat aspirasi. Ya, silakan. Izin Foto. Pak Ketua. Sebelah sana Pak Alfon. Pak Alfon, kebalik. Ah, itu ya. Izin Pak Ketua. Setelah ini kemarin kebetulan Komisi 12 kemarin menerima aspirasi dari DPRD. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.